Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel dengan materi yaitu compound sentence. Compound sentence adalah kalimat yang terdiri dari beberapa induk kalimat atau minimal 2 induk kalimat. Dimana dalam bahasa Inggris kita pakai istilahnya main clause atau independent clause. Disebut independent clause yang maknanya bisa adalah klausa yang bisa berdiri sendiri karena memang dia bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada klausa yang lain. Nah, tapi dalam video kali ini kita akan memakai istilahnya main clause. Jadi, compound sentence itu untuk menghubungkan 2 induk kalimat, minimal 2 induk kalimat, maka dia membutuhkan yang kita sebut sebagai conjunction atau penghubung dalam bahasa Indonesia. Conjunction dalam compound sentence itu ada 3 macam. Yang pertama kita sebut sebagai semicolon, yang kedua kita sebut sebagai coordinating conjunction, dan yang ketiga kita sebut sebagai conjunctive adverb. Ketika compound sentence dihubungkan dengan semicolon, nah semicolon tersebut adalah tanda baca titik dan koma. Itulah yang kita sebut sebagai semicolon dalam bahasa Inggris. Contohnya, Daniel is always crazy about Japan. He works there now. Coba perhatikan, di antara 2 induk kalimat ini ada penghubung titik dan koma. Maka itu adalah compound sentence. Jadi kalau lihat, ada minimal 2 kalimat yang dihubungkan dengan tanda titik dan koma atau semicolon, maka dia adalah compound sentence. Tapi kalau misalnya kita kasih tanda titik di tengah-tengahnya, maka dia bukan compound sentence lagi, tapi simple sentence. Jadi untuk membuatnya menjadi compound sentence, maka kita tambahkan tanda bacanya titik dan koma. Penghubung yang kedua adalah coordinating conjunction. Coordinating conjunction kita bisa singkat menjadi boys band. Contohnya, B for but, O for or, Y for yet, S for so, F for, A for and for nor. Yet dan but artinya sama, yaitu tapi atau namun, or atau, so sehingga, for karena, jadi hampir sama dengan because, cuman ini dalam bentuk compound. Dan and dan kemudian nor tidak juga. Kita akan lihat dalam bentuk contoh kalimatnya. Contohnya, kita akan memakai and untuk menambahkan informasi. I needed a help and she helped me out. I needed help but she didn't help me out. I needed help yet she didn't help me out. Nah, penggunaan but dan yet itu maknanya sama. Cuman bedanya adalah yet dipakai untuk konteks formal, lebih sering dipakai untuk konteks formal, dan but untuk konteks informal. So, contohnya I needed help so I asked her to help me out. Or menyatakan alternatif. No menyatakan tidak juga. I didn't need her help, nor she wanted to help me. Penghubung yang ketiga adalah conjunctive adverb. Conjunctive adverb ini banyak dan kita akan membaginya berdasarkan tujuan dari pemakaiannya. Yang pertama, ketika kita menambahkan suatu ide yang berlawanan dengan sebelumnya dan idenya itu berlawanannya surprise, maksudnya tidak seperti yang kita bayangkan. Biasanya conjunctive adverb-nya dalam bentuk nevertheless, nonetheless, still, dan however. Nah, ini disebut dengan conjunctive adverb karena dia sebenarnya adalah adverb yang dipakai untuk menghubungkan suatu kalimat. Contohnya, jadi nevertheless sampai however itu artinya bagaimanapun. Nah, coba perhatikan polanya. Ketika kita memakai conjunctive adverb, maka setelah kalimat induk yang pertama, kita akan menambahkan titik koma, dan setelahnya kita tambahkan conjunctive adverb dan koma, dan kemudian baru kita tambahkan induk kalimat kedua. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, titik komanya bisa kita ganti menjadi titik. Jadi ada 2 cara, pakai titik koma, setelahnya conjunctive adverb dan koma.
Kalau melihat ini berarti itu adalah compound sentence yang dihubungkan dengan conjunctive adverb, dan mereka sebenarnya adalah satu kesatuan kalimat. Sementara untuk menyatakan sesuatu yang sangat kontras, kita biasanya memakai in contrast atau on the other hand. Contohnya, his brother is so rich, titik, koma, in contrast, koma, Anton is so poor. Kemudian ada juga conjunctive adverb yang menerangkan urutan kejadian. Contohnya, meanwhile, in the meantime, yang kalau diartikan sementara itu, dan ada afterward, subsequently, dan ada then, menyatakan sesudahnya. Contohnya, the firefighters tried to pull victim out of the wreck. Meanwhile, the police clear up the scene of the accident from people. Atau, the firefighters managed to pull out 5 casualties from the wreck. Afterward, then, subsequently, they were taken to the hospital. Casualties itu adalah korban ya. Next, conjunctive adverb juga bisa dipakai untuk memberikan contoh. Contohnya, conjunctive adverb itu adalah dalam bentuk for example atau for instance. Contohnya seperti ini. Flowers can be used to convey a message from the receiver. For example, the yellow tulips mean rejection of love. Conjunctive adverb juga bisa menjelaskan persamaan atau kesamaan. Biasanya kita memakai similarly atau likewise. Contohnya, all Minangkabau people are a Muslim. Similarly, in Aceh, its native have put their faith in Islam for centuries. Kemudian conjunctive adverb juga bisa menerangkan bahwa statement yang pertama itu tidak benar dan statement yang kedua lah yang benar. Biasanya kita memakai conjunctive adverbnya instead, on the contrary, sebaliknya kalau diartikan. Oh ya, selainnya ada rather. Contohnya, going to the doctor doesn't improve his condition. Instead, it makes it even worse. Jadi, sebaliknya, jadi pergi ke dokter sama sekali tidak membuat dia membaik, tapi malah sebaliknya membuatnya semakin memburuk. Conjunctive adverb juga bisa dipakai untuk menambahkan. Biasanya kita memakai in other words, in addition, that is to say, also, furthermore, dan moreover. Contohnya, singular countable nouns always are preceded by an article. In other words, it cannot stand alone. Conjunctive adverb juga bisa dipakai untuk membuat a stronger statement. Jadi membuat statement kita lebih kuat. Biasanya kita memakai indeed dan in fact. Contohnya, papaya leaves contains vitamin A. Indeed, it has more vitamin A more than a carrot. Nah, indeed, kenyataannya, nah seperti itu maksudnya. Conjunctive adverb juga bisa dipakai untuk menjelaskan cause and effect. Biasanya kita memakai therefore dan juga hence, kemudian consequently dan thus. Oleh karena itu kalau diartikan. Oh ya, satu lagi otherwise. Contohnya, Juan never did his task or come to the class. Hence, he was failed by his teacher. Oleh karenanya, nah itu kalau diartikan.
Oke, semoga bisa dipahami materinya tentang compound sentence setting the solve. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.